Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri. Kali ini dalam mata kuliah Entrepreneurship. Di video yang sebelumnya, video pertama kita sudah banyak membahas mengenai pengenalan kewirausahaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan sebagai konteks karir ya. Jadi, bagaimana peluang berbisnisnya, kemudian kenapa kita harus berwirausaha, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, kesempatan berbisnis kewirausahaan dalam konteks pilihan karir. Nah, dimulai dari apa sih sebetulnya keuntungan menjadi seorang wirausaha ya? Teman-teman, kalau kita menjadi seorang wirausaha itu yang pertama kita bisa mengeksplor diri kita secara maksimal. Kita tahu potensi kita di mana dan kita bisa melakukannya secara maksimal gitu, tidak terbatas dari apa yang diminta, apa yang diperintahkan kalau misalnya kita sedang bekerja. Kemudian yang kedua, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang kita memang kehendaki secara pribadi gitu ya, bukan sekedar diminta atau diperintahkan sama atasan kalau kita di dalam kantor untuk bekerja gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan secara maksimal. Kalau di kantor kan kita digaji sesuai dengan kinerja per bulannya, tapi kalau di dalam berwirausaha, bagaimana kita berusaha secara maksimal, nah itu yang akan kita dapatkan. Kemudian terbuka kesempatan untuk menjadi bos, jelas ya, karena memang kita yang mengatur sendiri usaha kita. Tapi kalau di dalam bekerja kan kita bekerja sama dengan orang lain dan orang itu kalau kita punya atasan kita pasti akan diatur. Kemudian yang kelima, terbuka peluang membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Jadi kalau di dalam berwirausaha itu kita pasti bisa mengajak orang lain untuk bisa join dalam bisnis kita sehingga kita bisa menyerap tenaga kerja. Oke, nah dari mana saja kita bisa mendapatkan sumber ide untuk memulai usaha? Ada 5 besar sumber ide yang bisa kita dapatkan. Yang pertama dari pengalaman. Pengalaman itu maksudnya seperti ini, ketika memang kita pernah bekerja di suatu perusahaan dan ternyata kita sebenarnya bisa loh melakukan usaha itu sendiri, dan akhirnya kita membuka usaha sendiri di bidang yang sama misalnya, itu berdasarkan pengalaman. Kemudian berdasarkan pekerjaan, ya karena memang dia merasa jenuh dan akhirnya dia pengen seseorang itu pengen untuk membuka usaha sambil bekerja, bisa. Atau dia memang merasa ternyata membuka usaha ini lebih cocok untuk saya dibandingin saya bekerja. Sehingga dia meninggalkan pekerjaannya, bisa juga seperti itu. Kemudian berdasarkan keterampilan, ada beberapa orang yang memang keterampilan di bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga ini menjadi peluang usaha untuk dia, menjadi sumber ide gitu ya. Kemudian berdasarkan minat dan hobi. Kalau memang kita punya minat dan hobi yang memang kita bisa jadikan sumber penghasilan, kenapa tidak gitu kan. Kemudian yang terakhir berdasarkan pengamatan atau tren. Nah, ini yang paling mudah, yang paling gampang. Karena kalau misalnya kita membuka usaha berdasarkan tren, itu pasti kita melihat dari pasar dulu. Pasar lagi butuh apa nih? Ya, apa yang diinginkan oleh pasar saat ini? Seperti saat sekarang, pandemi COVID-19 kan, kira-kira apa saja bidang usaha, produk, dan jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya jasa online, kemudian produk-produk kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Jadi, ini menjadi salah satu pengamatan dan tren yang bisa kita jalankan untuk bisnis, ya. Kemudian, ini adalah gambaran kenapa kita memang harus memulai berwirausaha. Ya, di dalam jenis usaha, berdasarkan besarnya sebuah usaha, itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah usaha besar, yang omset per tahunnya lebih dari 50 miliar ya, dan asetnya lebih dari 10 M. Ini ternyata di Indonesia hanya berjumlah 0,01% dari keseluruhan usaha yang ada. Kemudian usaha menengah ini omset per tahunnya 2,5 miliar sampai 50 miliar, asetnya 500 juta sampai 10 miliar, ya, dengan persentase 0,1% dari keseluruhan usaha yang ada. Kemudian usaha kecil, omsetnya per tahun sampai dengan 300 juta sampai dengan 2,5 M. Ya, asetnya 50 juta sampai 500 miliar. Ini jumlahnya 1,15% di Indonesia. Kemudian yang terakhir, ternyata yang paling banyak, 98,74% adalah usaha mikro, yang omsetnya per tahun sampai dengan 500 juta dan asetnya sampai dengan 50 juta. Nah, ini menjadi peluang untuk kita semua untuk bisa membuka usaha dan ternyata tenaga kerja juga diserap oleh UMKM ini sebesar 96,50% gitu di Indonesia. Jadi memang perekonomian Indonesia ini sangat bergantung terhadap adanya UMKM ya. Jadi ini hubungan antara kriteria jenis usaha dan jumlah UMKM di Indonesia.
Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita mau memulai sebuah wirausaha, selain ide, ide itu tadi dapatnya dari mana sih ya? Sebenarnya ide itu kan adalah inovasi. Inovasi itu berasal dari kreativitas. Jadi memang kalau kita mau mempunyai bisnis, itu pasti kita berawal dari kreativitas ya. Atau kemampuan seseorang untuk dapat memikirkan dan mengembangkan ide baru, cara baru dalam melihat masalah dan peluang sehingga muncul solusi yang kreatif. Nah, kalau kita sudah mempunyai kreativitas, maka kita akan membuat sebuah inovasi atau kemampuan untuk mengimplementasikan ide kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan orang lain. Jadi kita membuat inovasi apa yang bermanfaat untuk orang lain atau yang memecahkan masalah orang lain gitu. Kalau memang sudah seperti itu, tinggal kita lakukan buka usaha gitu ya. Kita membuat inovasi tadi menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan ya. Proses disiplin dan sistematis dalam menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan, problem dan peluang pasar gitu. Nah, namun di dalam berkreativitas kita juga punya hambatan-hambatan dalam kreativitas ya. Terlalu berpikir praktis, kemudian menganggap dirinya memang tidak kreatif, kemudian hanya mencari satu jawaban tepat dalam setiap permasalahan yang ada. Nggak bisa seperti itu, karena sebuah permasalahan itu pasti punya solusi yang berbagai macam. Pasti berkaitan dengan masalah yang lainnya ya, kompleks gitu. Jadi ini adalah salah satu hambatan kreativitas gitu ya. Kemudian kalau kita mau membuat sebuah ide kreatif itu gimana caranya ya? Ada prosesnya ya. Bisa kita lakukan dengan focus group discussion atau FGD. Ya, kita buat brainstorming bersama-sama mengenai satu masalah, kira-kira solusinya seperti apa, ide yang bisa dihasilkan seperti apa. Kemudian kita buat mind mapping-nya ya. Oh, ternyata dari permasalahan ini faktor-faktor yang terkait adalah A, B, C, D. Oke, dari faktor-faktor ini ternyata ujungnya akar masalahnya adalah yang mana. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat solusinya gitu. Nah, solusi ini kita bisa buat contoh produk atau jasanya dalam bentuk rapid prototyping sehingga kita bisa ujikan trial and error. Kita bisa uji ke pasar kira-kira pasar menerima apa enggak. Kira-kira ini bisa menjadi solusi atas masalah tersebut atau tidak gitu, ya. Oke. Kita kembali kepada definisi. Jadi intinya kalau kita sudah tahu nih bagaimana pentingnya berwirausaha, konteks kewirausahaan dalam peluang karir itu seperti apa ya. Peluang usaha sendiri adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya berupa keuntungan, kekayaan, uang dengan memanfaatkan berbagai faktor baik faktor eksternal maupun internal ya. Ya. Jadi memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif itu bisa juga dilakukan dengan berbagai cara. Ada make modification ya, kita buat perubahan, kemudian membuat menjadi lebih baik ya, menjadi yang pertama atau original dari sebuah ide. Kemudian membuat produk khusus dari produk yang sudah ada, atau kita meniru dengan merek yang berbeda, bisa juga, itu nggak salah. Karena proses kreatif itu salah satunya adalah amati, tiru, modifikasi. Kemudian substitut atau menjadi produk pengganti dari satu produk yang ada. Atau mungkin menjadi produk pelengkap dari produk yang ada. Ini juga menjadi salah satu pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Dan kesimpulannya adalah, kalau kita mau membuat sebuah usaha, itu kita harus kembali kepada masalah dan solusi. Setiap usaha yang akan baru dibangun pastinya akan memiliki berbagai jenis masalah, dan setiap masalah juga ada solusi yang ditawarkan. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ada masalah yang harus kita carikan solusinya. Ya, problem is something in the story that goes wrong. Solution is how the problem in the story gets fixed. Jadi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan atau diberikan solusi, gitu ya. Dan ini menjadi peluang usaha untuk kita. Masalah orang lain bisa menjadi peluang rezeki untuk kita. Kurang lebih seperti itu untuk materi mengenai kesempatan berbisnis dan kewirausahaan dalam konteks karir. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, dan kemudian silahkan lewat WA juga boleh di grup WA. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.